untuk sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca dari Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14. Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Amin. Dalam versi lain, pada nas ini saya baca demikian. Sebab aku mengetahui rencana-rencana yang aku miliki bagi kamu, firman Tuhan, rencana-rencana untuk kesejahteraan dan bukan untuk kemalanganmu, untuk memberimu masa depan dan pengharapan. Rancangan Tuhan atas kita semua adalah rancangan yang penuh dengan kesejahteraan. Jadi manusia ini, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan sudah merancangkan rancangan damai sejahtera dalam hidup kita. Sejak kita dari dalam kandungan ini, Tuhan sudah merancangkan rancangan terbaik dalam hidup kita dan bukan rancangan kecelakaan. Sejak dari dalam kandungan, Tuhan sudah tahu kita nanti jadi apa. Kita jadi PNS, kita jadi bupati, kita jadi orang swasta. Tuhan sudah merancangkan bahkan sejak kita ada dalam kandungan. Dan saya tekankan lagi saudara, dengar ini, Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam hidup kita. Tidak pernah. Dua poin ini yang harus kita tahu sebagai orang Kristen, agar kita tidak selalu salah sangka sama Tuhan. Kita selalu menyalahkan Tuhan dalam segala hal. Kita harus ingat, nasnya tadi tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan. Tetapi kita sering bertanya, Tuhan, kenapa? Kenapa kalau Tuhan sudah rancangkan rancangan damai sejahtera untuk hidup saya? Tuhan sudah berfirman. Apa Tuhan bohong dengan firman-Nya? Tuhan berkata merancangkan damai sejahtera dalam hidup kita. Tapi apa yang terjadi dalam hidup kita sekarang? Kenapa masalah ini ada, Tuhan, dalam hidup saya? Saya ingin bersaksi, saudara. Dalam keterpurukan hidup saya dikejar oleh orang-orang penagih hutang rentenir dari sana sini. Saya dibuang oleh keluarga saya, suami saya, bahkan saya dalam keadaan hamil harus keluar dari rumah dengan membawa anak pertama saya yang autis, tidak bisa apa-apa, dan dalam keadaan hamil. Bayangkan saudara, masih bisa kira-kira saya percaya rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Pada saat itu saya marah sama Tuhan. Di mana rancangan Tuhan yang katanya damai sejahtera itu, di mana? Kenapa saya dibuang oleh semua orang? Saya tidak punya tempat tinggal. Semua orang menolak saya. Dulu Bapak Ibu, ketika orang bilang saudara kandung
apapun itulah. Tapi saat keterpurukan saya ada, saya tidak percaya. Karena nyatanya, karena uang, mereka tidak menganggap saya saudara. Saya marah sama Tuhan. Tapi saya bertanya-tanya, Tuhan, kenapa ini Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya? Kenapa semua orang meninggalkan saya? Rasanya saya adalah orang Kristen yang sering berbuat baik. Keluar masuk gereja, kegiatan apapun dalam gereja saya ikuti. Saya suka memberi, rasanya hidup saya sudah baik. Tetapi ingat, saudara, ingat, yang baik menurut ukuran manusia belum tentu benar di hadapan Tuhan. Jadi saya mulai bertanya-tanya, ini kenapa? Ternyata saya akhirnya tahu bahwa saya hanya Kristen-Kristenan. Saya hanya masuk gereja, keluar gereja, tanpa saya tahu pengenalan yang benar akan Tuhan itu seperti apa. Saya tahu Tuhan itu ada, tahu. Semua kita pasti tahu Tuhan ada, kan? Tetapi apakah kita bisa menghargai keberadaan Tuhan itu dalam hidup kita? Apakah sudah sebagai orang Kristen kita menghormati Tuhan, yang kadang saat ibadah pun masih bisa baca HP, yang kadang saat ibadah pun pikiran kita kemana-mana? Itu contoh sederhana bahwa kita tidak punya rasa hormat kepada Tuhan. Tanyakan diri kita masing-masing, saudara, sudah adakah Tuhan dalam hati saya? Sudahkah saya selama ini menghargai Tuhan? Hosea 4 ayat 6 katakan seperti ini. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ngeri, saudara. Dikatakan di sini? Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Di sini dikatakan umatku, berarti mereka adalah orang-orang percaya. Tapi apa? Binasa. Kenapa? Ketika saya baca ayat ini, oh Tuhan, ternyata saya bukan Kristen sejati. Saya tidak mengenal Allah secara pribadi dalam hidup saya. Kekristenan bukan hanya kita terdaftar di suatu gereja, tapi jauh melebihi itu. Jauh melebihi itu. Menjadi seorang Kristen, kita sudah diselamatkan, kita sudah percaya. Tapi tanyakan hati kita, sudahkah kita lakukan keselamatan itu dalam hidup kita? Sudahkah kita meminta Tuhan saja yang menuntun dalam hidup kita? Tanyakan diri kita sekarang, saudara. Ketika saya terima Yesus, saya percaya, saya mulai berpikir, Tuhan, bagaimana cara saya keluar dari masalah ini? Secara manusia, tapi saya mengambil keputusan untuk mengerjakan keselamatan saya. Saya berdoa ke Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan, hanya Engkau saja yang dapat menolong. Harus menjalani jalan itu, amin. Saudara, kita punya jalan masing-masing yang harus saudara jalani. Jika harus melewati penjara, tenang saudara, rancangan Tuhan atas hidupmu sejak dari kandungan. Tuhan tidak pernah membatalkan rancangan itu atas hidupmu. Anaknya autis dan melahirkan di tangan kami selama 1 tahun, dan 1 tahun itu Tuhan pulihkan hidupnya. Ketika hatinya saya ingat mertuanya datang ke saya, dan saya marahi mertua. Saya marahi.
Kenapa saya marahi? Waktu dia jaya, dia bantu, dia beli mobil, dia kasih seluruhnya bagi kalian. Waktu dia terpuruk, hati kalian jahat sekali. Maaf saya katakan, dia sudah jadi anak kami. Saya marahi, benar-benar marahi. Bertobat dan bersyukur mertuanya diberikan, dan suaminya datang. Mereka cinta mula-mula. Amin. Sekarang sudah lunas, saudara. Saya sebagai pendeta, jujur, kalau saudara berkata, Pak Iman beriman dia lunas nggak utang 1 M, saya nggak punya iman, karena saya tahu kondisi dia. Kami ya, antar dia ke sekolah saja utang bensin. Istri saya diantar, dia ambil, pulang pergi. Mereka bisa tahan motornya di jalan. Tapi saya bersyukur ketika kami melewati persidangan, dan persidangan menyatakan clear. Wah, musuh-musuhnya marah sekali. Saya bilang bersyukur, anakmu tidak lahir di penjara. Kalau dia lahir di penjara, saya namakan dia apa ya? Ya karena Tuhan tidak menghendaki dia di penjara. Amin. Jika jalan kita harus melalui penjara, saya di penjara, saudara, di militer di penjara. Jika jalan kita melalui penjara, ikuti saja jalan itu, karena rancangan Tuhan sudah ada atasmu sejak dari kandungan, dan tidak pernah Tuhan membatalkan rencana. Rencana Tuhan tidak pernah dibatalkan, tidak pernah gagal. Masalahnya kita mau nggak ada dalam rencana Tuhan. Saya rindu satu saat nanti dari tempat ini jadi pengusaha sukses. Dari tempat ini jadi orang-orang yang ternama, membawa suku Dayak ini memberkati bangsa-bangsa. Amin. Apakah tidak ada yang mustahil? Tidak ada yang mustahil, karena Tuhan yang merancangkan itu sejak dari kandungan. Jika engkau ada hari ini di sini, saudara dengar baik-baik, rancangan itu tidak pernah dibatalkan oleh Tuhan. Amin. Jika Tuhan kehendaki, contohnya engkau jadi pengusaha dari tempat ini, ketika kita memulihkan hati kita dengan Tuhan, engkau keluar, Tuhan membuka jalan jadi pengusaha. Amin. 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 Kali saya rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, kita akan mendoakan saudara-saudara kita di sini. Saya rindu setiap pribadi kita doakan. Saudara keluar dari tempat ini, saudara memiliki pengertian yang baru. Mungkin saudara berkata, Pak sulit, memang sulit, tidak gampang berubah, tidak gampang. Saudara yang mengalami kejatuhan terus-menerus, bangkit terus-menerus. Amin. Pak 7 kali Pak saya sudah, ke-8 kali bangkit lagi. Pak saya sudah 10 kali jatuh, bangkit lagi. Bangkit saudara. Karena dengan firman Tuhan berkata begini, 1 hari 7 kali jatuh, orang benar itu akan dipulihkan. Amin. Saudara 1 hari nggak 7 kali saudara. Amin. Baru 2 kali Pak terus di penjara. Baru penjara 2 kali sudah putus asa di sini. Jangan saudara. Amin. Jatuh bangkit lagi. Jatuh Pak, ya bangkit lagi. Pak kalau sudah jatuh, ya bangkit. Titik terakhir Tuhan akan pulihkan hidup. Saya yakin itu. Amin. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita sembahyang. Ayah, Engkau ayah yang sudah berfirman lewat hamba. Jika hari ini kami ada di sini, berarti Engkau mengizinkan jalan yang kami melewati tempat ini. Tapi kami tahu hari ini rancangan Tuhan untuk kami jadi apa kelak. Rancangan-Mu itu sejak dari kandungan. Sekalipun kami di sini, rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Tanamkan ayah hati kebenaran ini di hati setiap kami pada hari ini. Tanamkan ayah, tanamkan. Dan hamba berdoa, hanya Engkau satu-satunya ayah yang terbaik. Rangkul setiap pribadi,
ayah peluk setiap pribadi ini, berbicara kepada mereka di hati mereka bahwa Engkau ayah yang baik, yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Amin. Saudara mulai berdoa di hadapan Tuhan. Jika saudara mau bertobat, saudara katakan, Tuhan ampuni saya. Saudara mulai berhubungan dengan Bapa di surga. Ia Bapakmu. Jika engkau ditolak, engkau dihina, engkau mengalami keterpurukan, seterpuruk apapun, Dia ayah yang menerima hidup. Mari para hamba-hamba Tuhan, saudara mulai mendoakan pribadi dan pasti pribadi. Doakan, urapi mereka dan memberi kekuatan lewat doa. Terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus, ambil alih. Bersyukur Tuhan pertemukan saya dengan para hamba-hamba Tuhan yang mau membimbing saya, yang mau mengajarkan dan memuridkan saya. Dalam keterpurukan saya, firman Tuhan datang kepada saya. Firman Tuhan dari Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-11. Ibrani 12 ayat 5 sampai 11 saya bacakan seperti ini. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita dan dukacita, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Amin, saudara-saudara. Ketika saya membaca ayat ini, saya mengerti kondisi yang saya alami saat itu adalah Tuhan mau mendidik saya. Tuhan mau mendisiplinkan saya supaya hidup kudus di hadapan Tuhan, supaya bisa cinta Tuhan, supaya bisa menghargai Tuhan itu ada. Kadang kesombongan kita ini seperti kita yang jadi Tuhan. Kadang karena kita banyak harta, kita lupa. Saya memberi supaya dipuji, saya menolong supaya orang ingat. Saya katakan saudara sekali lagi, saat saya terpuruk, orang-orang yang dulu saya pernah tolong tidak mau mengenal saya. Jadi apa yang kita harapkan selain Tuhan? Tidak ada. Harta dalam selesai, habis saudara. Tetapi ketika kita andalkan Tuhan, hidup dalam Tuhan, Tuhan sanggup mengerjakan yang mustahil dengan cara yang lebih mustahil. Meskipun rasanya saudara di tempat ini dididik rasanya sakit. Saya dulu rasanya sakit. Saya pernah memikirkan bagaimana cara mati yang paling enak itu seperti apa. Di tengah keputusasaan saya, apa yang bisa saya harapkan? Tidak ada orang yang bisa saya andalkan. Saya doa, Tuhan ini bagaimana? Rasanya sudah tidak sanggup
saudara. Kalau saya mikir saya mati, anak-anak saya seperti apa? Tuhan ingatkan saya kembali. Kamu memang boleh kehilangan segalanya, tetapi ada aku, nak, yang selalu ada bersama-sama kamu. Keluarga kita boleh meninggalkan kita. Anak-anak kita mungkin tidak ada bersama-sama dengan kita. Saudara-saudara kita tidak mau tahu dengan kita. Teman-teman atau bahkan pasangan kita meninggalkan kita. Tapi satu pribadi yang selalu ada dalam hidup kita di permasalahan apapun itu, Tuhan. Mari katakan saudara dalam hati. Saat ini katakan, Tuhan, walaupun saya sedang terpuruk, seperti rasanya tidak ada harapan, Tuhan, tapi aku mau, Tuhan, Engkau yang tuntun hidupku, Engkau yang pegang. Karena di dalam Tuhan, hanya Tuhan yang mampu memberi pengharapan yang kekal bagi kita. Meskipun rasanya bagi daging ini sakit, saudara, tapi bagi jiwa kita, menurut Tuhan, itu baik. Saya sama dengan saudara, bedanya saya tidak dipenjara. Saya sudah rasakan dipanggil polisi berkali-kali, malu, saudara. Saya pernah rasakan rasanya di pengadilan sendiri dalam keadaan hamil. Saya pernah. Tanpa satu ada orang yang menolong saya, nggak ada. Hanya Bapak Ibu Pendeta ini yang mendampingi saya di persidangan. Tidak punya uang untuk bayar pengacara atau apapun itu. Tidak punya. Tapi saya sudah berkomitmen, Tuhan, saya mau, Tuhan, rencanamu yang jadi dalam hidup saya. Meskipun rasanya sampai titik di mana kita bisa, Tuhan, terserah Tuhan, apa maumu. Jadi saya di penjara, silakan Tuhan. Kalau Tuhan menurutmu itu baik. Sampai pada titik kita bisa bilang, terserah Tuhan. Ada kedagingan yang harus kita kikis. Sakit sekali. Sakit. Tetapi saya sudah komitmen untuk Tuhan. Apapun yang terjadi ke depan, aku percaya rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Walaupun nampaknya sekarang seperti kecelakaan, kita sering menyalahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kenapa si A seperti ini? Kenapa si B seperti ini? Kenapa keluarga saya seperti ini? Kenapa mereka menjatuhkan, mempermalukan saya? Sekali lagi saya katakan, mereka hanya alat yang Tuhan pakai untuk mendidik kita. Kalau kita ini tidak dididik oleh Tuhan, kalau kita tidak masuk dalam fase di mana Tuhan mendidik kita, mau binasa? Tidak. Maka bersyukur kita yang pernah merasakan didikan Tuhan yang luar biasa itu. Karena sebenarnya kita bukan anak-anak gampang, tetapi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saya pernah katakan seperti ini, mujizat dalam hidup saya pribadi bukan ketika Tuhan pulihkan keadaan saya, bukan ketika saya sudah baik-baik saja sama suami saya, bukan ketika utang saya lunas, bukan. Tapi mujizat yang paling besar dalam hidup saya adalah ketika Tuhan mau bilang, saya anaknya. Ketika Tuhan mau bilang, kamu anak yang berharga bagi saya. Saya adalah orang yang berdosa, tetapi Tuhan mau memberi kasih karunia-Nya kepada saya, mau mengampuni saya. Sampai Dia bilang, "Nak, ayo, kamu percaya saja, di dalam tuntunanku engkau akan melihat perkara-perkara ajaib yang aku kerjakan dalam hidupmu."
terasa mustahil, terasa tidak mungkin. Tapi itulah Tuhan kita. Kenapa kita harus hormat kepada Tuhan? Karena tidak ada satupun yang bisa mengangkat hidup kita selagi di bawah kalau bukan Tuhan. Tidak ada yang sanggup memutar-balikan hati orang kalau bukan Tuhan. Sebab itu Tuhan ajarkan kita lewat didikannya supaya kita hidup kudus dan hormat akan Tuhan. Ingat saudara, jangan pernah menyalahkan keadaan, jangan pernah menyalahkan orang lain. Salahkan diri kita sendiri. Pada saat kita melakukannya, kita dalam keadaan tidak mengenal Tuhan. Mereka hanya alat yang dipakai Tuhan untuk mendidik kita. Dari situ saya mulai mengerjakan keselamatan saya. Saya mulai mendekatkan diri kepada Tuhan, mulai membangun mesbah doa saja. Ketika orang lain tidur, enak-enak pikiran, saya setiap tengah malam berlutut di hadapan Tuhan. Saya tidak punya uang 1 M untuk bayar utang saya. Saya tidak bisa memulihkan hati orang tua saya, tidak bisa memulihkan hati suami saya untuk dia balik ke saya. Meskipun 1000 ayat Alkitab saya kirim, tidak. Karena Tuhan lihat diri kita dulu. Tuhan mau ubah diri kita dulu. Sebentar saudara, kalau dia mau selesaikan masalah kita. Tapi pertanyaannya adalah, maukah kita berubah seturut dengan mau Tuhan? Saya mulai perketat mesbah doa saya. Setiap pagi jam 4, setiap siang jam 12, dan setiap malam pukul 6, bahkan tengah malam jam 12, jam 2 saya bangun untuk doa. Tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Ketika kita berdoa, meskipun hanya air mata yang keluar, meskipun ucapan doa hanya dalam hati kita, tapi Tuhan tahu yang kita alami. Kita baca Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7 saya baca seperti ini. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ada 5 hal yang Tuhan mau ajarkan kita lewat ayat ini. Ada 5 hal yang mau sebagai anak-anaknya Tuhan mau kita kerjakan. Yang pertama, ayat yang tadi katakan, tetap tinggal dalam Yesus, dalam kebenaran. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap percaya Yesus pegang kendali. Berakar di dalam Dia. Mulai sekarang bangun mesbah rohani saudara-saudara. Dekatkan diri dengan Tuhan, karena hanya Tuhan yang sanggup menyelesaikan setiap perkara dalam hidup kita. Yang ketiga, dibangun di atas Dia. Yang keempat, bertambah teguh. Dan yang kelima, selalu melimpah dengan syukur. Walaupun rasanya sulit mengucap syukur dalam keadaan terpuruk, tapi coba saja ucapkan, Tuhan, terima kasih atas didikan-Mu dalam hidupku. Kita akan mendapat kelegaan dari Tuhan. Kerjakan keselamatan kita yang 5 ini tadi dengan takut dan gentar akan Tuhan. Saudara, pemulihan saya bukan hanya 1-2 hari. Mungkin orang bilang, enak, kalau ngomong sih enak. Tapi saya sudah pernah rasakan. Masalah saya bukan selesai dalam 1-2 hari. Tapi saya ingat-ingat, saya hitung kembali. Sudah 3 tahun berjalan, saya sudah dipulihkan oleh Tuhan. Amen. Yang pertama kali yang Tuhan pulihkan adalah hati saya. Baru Tuhan mulai berbuat baik dalam hidup saya.
Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa menyelesaikan satu